pada saat kita membaca firman Tuhan, apakah kita mengikuti sesuai apa yang tertulis, atau kita hanya sekedar ya memang firman Tuhan bilang begitu, tapi kan ini lebih baik. Nah ini manusia. Coba kalau si Nuh bilang, Tuhan ini biasanya ini kan harus banyak jendelanya Tuhan. Dia bikin banyak jendela sama dia. Lebih tahu kan? Ya, secara logika. Kadang-kadang kita pengen lebih pintar dari Tuhan, iya kan? Itu semuanya ada maksud, makna. Jadi baca makna itu berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan. Bukan maksudnya makna kita yang kita buat kan begitu. Ya. Shalom, kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Sepanjang triwulan kedua tahun 2022, kita membahas mengenai kitab Kejadian, dan saat ini kita sudah berada di pelajaran keempat dengan judul Air Bah. Seperti biasa, sudah ada sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Ada Pendeta Jesli, Shalom Pendeta. Shalom, shalom semua. Ada BJ, Shalom. Shalom Yola, shalom pemirsa semua. Bang Edmund Situmorang, Shalom. Shalom, salam pemirsa. Dan juga Pendeta Leroy Pakpahan, Shalom. Shalom semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, penuh berkat Tuhan. Nah, ketika kita bicara mengenai air bah, pasti yang di pikiran kita langsung musibah, bencana. Mungkin teman-teman mau sharing musibah apa sih yang pernah dialami, apa yang terjadi, lalu bagaimana perasaannya pada saat itu? Oke, dari saya mirip-mirip dengan air bah. Waktu SMA saya di Manado, kami ada diterjang banjir bandang. Akhirnya, dan bertepatan sekolah kami itu di sampingnya sungai. Jadi ini sekolah, ini sungai. Jadi kami lumayan satu itu tambahan karena ada di belakang itu bukan ruangan sih, kayaknya kantin lama yang udah lama nggak kepake itu. Kami udah punya kantin baru. Di situ dia longsor, sehingga nggak dipakai itu. Jadi terus banyak lumpur di sana. Jadi lumayan kami libur tambahan 1 bulan. Jadi itu awal tahun. Jadi Desember, Januari kami baru masuk sekitar seminggu. Kami diliburkan sampai Februari. Itu yang terjadi. Oke, terima kasih Pendeta Jesli. Thank you Yola. Kalau saya mungkin kan sebenarnya mirip juga ya, karena musibah nggak jauh-jauh dari banjir. Kalau saya waktu itu saya lagi di kos di suatu hari yang sangat pagi sebenarnya, itu subuh seperti jam 4-an kira-kira. Saya lagi tidur, saya kalau di kos itu berdua dengan teman saya, tapi saya suka tidur di bawah gitu, nggak tahu karena mungkin karena dingin ya atau gimana. Nah pada saat itu saya tidur di bawah, tiba-tiba teman saya ini membangunkan saya. BJ bangun, bro bangun. Ada apa? Air masuk dari bawah. Masuk ke dalam kosan kami. Waduh, situ langsung kalang kabut kita. Waduh, apa yang harus diselamatkan lebih dahulu gitu. Baru habis itu capek setelahnya harus bersih-bersih itu. Tapi itulah musibah yang saya alami waktu itu. Oke, terima kasih BJ. Waduh, ini kalau soal bencana, mungkin bukan secara ini ya, secara fisik baru sekali saya seumur hidup bencana waktu itu typhoon, sampai atap kayak punya itu asrama tuh naik ke atas. Sampai, saya baru pertama kali seumur hidup saya lihat mobil naik begini, diangkat angin. Wow. Itu pertama kali saya lihat. Cedur. Ini apaan nih? Saya di kamar aja ketakutan sampai berdoa. Tapi disitulah mungkin yang membuat saya semakin beriman. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Pendeta Leroy. Ini termasuk bisa juga dengan apa namanya? Dengan itu kan alam tadi. Kalau ya misalnya ya manusianya gitu. Jadi manusia yang bikin. Bisa lah ya. Copet gitu, musibah lah. Musibah itu ya. Jadi musibah. Kalau yang saya maksud ini gini. Kecelakaan mobil. Oh iya. Ya, jadi waktu itu memang sudah capek sekali ya. Capek sekali. Jadi saya ada perjalanan cukup jauh.
lalu ada lagi perjalanan yang tambahan lagi, lalu ada perjalanan. Jadi ada continue. Jadi tiga jadi nggak berhenti gitu ya dalam tempo 3 hari. Oh. Jadi akhirnya istri bilang, oke, diganti saja Pak, kamu nggak usah drive. Oh ya, iyalah, saya sudah capek. Jadi waktu itu anak-anak masih kecil, saya bikin dong satu. Ya kecelakaan jadi. Oh. Dan susah dibuka. Jadi pintu nggak bisa dibuka karena udah bonyot ya. Dia tabrak dari belakang, kita yang nabrak. Jadi aduh, sebenarnya kita tahu. Tapi untunglah selamat semuanya kan begitu. Kalau itu jangan Kalau saya ingat waktu dulu, karena kita pernah sama-sama di Filipina ya Bang ya, sama BJ juga. Saya ingat waktu itu ada gempa. Ada gempa. Ini bukan di asrama saya, tapi di asrama laki-laki. Saya dengar ceritanya, jadi pas gempa itu, saking ada yang shock gitu ya, dia dari lantai 2, dia lompat ke bawah. Iya, betul ya Bang ya. Jadi dari lantai 2, dia langsung lompat ke bawah karena dia kaget gitu. Gempa, langsung dia lompat ke bawah. Aman nih kayaknya, aman. Itu adrenalin kayaknya ternyata. Memang di gempa itu terlihat karakter orang asli. Menyelamatkan dirinya sendiri ya. Oke, terima kasih untuk sharing dari teman-teman. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Pelajaran keempat dengan judul air bah. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Bang Edmund boleh berdoa. Mari kita satukan hati, kita fokuskan mata hati kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang maha penyayang. Kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau mempelajari dari firman-Mu. Bapa, bantu pikiran kami, agar kami boleh benar-benar mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan memberikan kami roh-Mu, agar kami boleh hidupkan firman itu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Siapa yang nggak tahu cerita air bah? Kayaknya dari dulu kita kecil gitu ya, seringkali cerita mengenai Nuh yang membangun bahtera, lalu air bah itu diceritakan berulang-ulang kali dari kita kecil sampai sekarang. Nah, buat masing-masing di sini, kira-kira pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan dari cerita tentang air bah atau pelajaran kita sepanjang pekan ini? Oke, dari saya pelajaran tentang air bah ini ada 2 yang saya garis besar. Keadilan Allah dan kasih Allah selalu berjalan beriringan. Keadilan dan kasih Allah. Keadilannya gimana? Ini yang dia buat. Air bah. Kasihnya gimana? Dia berikan 100 tahun. Dia panggilan pertobatan kepada mereka. Bertobat. Melalui nabinya Nuh. Bahwa dunia ini akan dibinasakan dengan air. Dia kasihnya. Dia panggil semua orang. Dengan rentan waktu yang panjang itu. Itu yang membuktikan bahwa Allah kasih. Allah ingin semua selamat. Dan keadilannya ditunjukkan dengan cara dia buktikan bahwa memang akan dibinasakan dunia itu dengan air bah. Itu poin yang saya dapat. Jadi keadilan Allah dan kasih Allah selalu berjalan beriringan. Amin. Ya, buku ini berjudul Beresit, ya, artinya pada mulanya, in the beginning. Nah, kalau kita nggak ngerti awal, maka kita nggak ngerti kenapa akhirnya nanti di Genesis, di Revelation, di Wahyu akan seperti itu. Jadi kita harus mengerti bahwa kekasih Tuhan itu, bayangkan dia 1656 tahun menurut catatan dari Adam sampai akhir bah. Tuhan izinkan manusia, ya, dosa berkelimpahan, ya kan, sampai pada zaman Nuh dihina-hina Nuh karena dia ngomongin mengenai Tuhan, akan ada akhir dari segala sesuatunya, diolok-olok. Tapi nyatanya memang ada akhir daripada dosa. Dan inilah janji Tuhan di Wahyu, bahwa akan ada akhir daripada dosa. Ini pelajaran yang saya dapatkan. Amin. Ya, kalau saya adalah, kita sering melihat air bah ini sebagai cerita yang mengerikan ya. Wah, semua orang mati, semua, wah kok sadis sekali seperti itu. Tapi sebenarnya yang saya mau, 2 hal saja yang saya mau sampaikan adalah, dari cerita air bah ini ada akhir pahit
baris bagi segala kejahatan ataupun para penjahat, dan ada akhir manis bagi semua orang yang setia. Itu saja. Amin. Ya, saya melihat bahwa modelnya Bahtera, ya saya bilang Bahtera ya. Bahtera ini mirip dengan Ark of the Covenant. Bukan Ark the Covenant, tapi Tabernacle. Itu yang saya lihat. Jadi saya bisa bayangkan ya, kalau katanya dulu kan orang kan tinggi-tinggi. Berarti kan binatangnya juga tinggi-tinggi, besar-besar gitu ya. Kotorannya gimana ya? Bau di situ. Segunung. Saya hanya bisa bayangkan begini. Ada banyak kan sekarang orang ini kan nggak mau ya ikutin jalan keselamatan karena dia rasa itu bau. Padahal ya justru di situ kalau Tuhan sudah, karena bisa bayangkan bagaimana caranya ya, ada hygienity dari ark itu ya. Ya, tapi oke lah, entah seperti apa kita bisa bayangkan. Tapi ya lebih baik di dalam daripada di luar. Iya, betul. Ya. Oke. Pendeta, saya mau tanya, apakah benar pada saat itu belum pernah ada namanya hujan? Jadi orang-orang kayak nggak percaya gitu, apa sih ini Nuh ngomongin apa gitu? Ada penjelasan yang sangat kuat ya, dan ini datang dari pakar Alkitab yang ada juga dia punya pengetahuan tentang arkeologi. Dia katakan begini, itu bisa dijelaskan dari Kejadian pasal 1. Di Kejadian pasal 1 itu Tuhan katakan begini, bahwa dipisahkan, jadi gini, ini bukan soal bicara tentang memisahkan laut, darat, bukan. Tapi itu memisahkan antara air di atas dan di bawah. Dan banyak orang berpikir bahwa air di atas itu maksudnya itu, yang di awan itu, yang kemudian kalau tiba saatnya dia akan hujan. Tidak begitu. Jadi dia berkata begini, besar kemungkinan bahwa di atas itu dibuat air. Itulah sebabnya gelap tidak akan pernah terlalu gelap, dan terang tidak terlalu menyengat. Mengapa? Karena bumi kita ini diselimuti oleh air. Dan air itu yang disebut dengan dipisahkannya air di atas, air di bawah. Jadi, nah ketika terjadi banjir bandang itu, flood ini, dan disebutkan kan ada tercurah dari atas. Lalu pecah katanya samudra, laut dan segala macamnya. Berarti atas dan bawah. Nah itulah kemudian membuat deposito air di bumi terlalu banyak, yang pada akhirnya membutuhkan inclination sedikit, sehingga terjadi kutub, dan disitulah dibuat penyimpanan, jadi seperti kulkas raksasa. Itu penjelasan mereka, dan make sense, dan membutuhkan panas yang luar biasa lagi untuk membuat debit air ini bisa kembali naik ke atas. Itulah butuhnya neraka. Nah, mungkin perlu pernah dengar ya seperti ini. Tapi that's all. Jadi mereka pikir bahwa ozon itu hancur bukan pada waktu sekarang, bukan waktu zaman Nuh sudah hancur ozon. Dan ozon yang dimaksud itu adalah itu air yang di atas itu katanya. Maka dipisahkan air kan dibuat bentangan cakrawala kan, air di atas air di bawah. Itu pengertian dari mereka, dan saya beli istilahnya mereka itu karena make sense. Terima kasih. Oke, thank you pendeta untuk penjelasannya. Dengan pertanyaan tadi, dan itulah buktinya mengapa kita tidak butuh hujan. Kenapa? Kelembapan cukup, di udara ada banyak, kan begitu. Tapi karena sudah rusak, ya hujan lah. Ya. Hujan kita perlu sekarang. Betul, itu yang pertama. Ya. Oke, thank you pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Baik, kita kembali lagi. Di ayat hafalan tadi kita sudah baca bahwa seperti sebagaimana hal pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan anak manusia. Apa sih? Apakah kejahatannya? Kita sudah tahu ya, kejahatan waktu zaman Nuh sampai Tuhan bilang, aku menyesal gitu. Apakah kejahatan yang sama juga? Kita lihat kejahatan yang sama sudah ada sekarang. Atau air bah, apakah nanti akan ada lagi? Tapi Tuhan sudah janji bahwa tidak akan ada lagi seperti itu. Di bagian mana ini sebagaimana hal pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan anak manusia. Mungkin pendeta Jesli dulu lah. Oke, kita lihat bahwa di zaman Nuh, ingat ayat Afan katakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah kelak halnya terjadi pada kedatangan anak manusia. Apa yang terjadi zaman itu?
Dari pelajaran sahabat lalu kita mulai, ya. Dari Kain, dari Adam, dia membesar ke Kain, membesar ke Lamek, apalagi keturunan-keturunan mereka. Inilah yang terjadi sehingga apa? Kejahatan di sana sudah semakin banyak, semakin bertumbuh, sama halnya Kak Yola yang pekan lalu. Rumput liar kita nggak perlu taruh dia pupuk, nggak perlu kita siram dia, pasti dia bertumbuh dengan lebatnya. Inilah yang terjadi di zaman Nuh. Dosa yang mulai masuk dari Adam berkembang jadi efek domino yang sangat besar hingga terjadi di zaman Nuh ini. Sehingga disinilah Tuhan seakan-akan, ingat bahwa di penulisan Perjanjian Lama kita sudah tahu bagaimana cara tulisan Perjanjian Lama ini, sehingga kelihatannya seperti Tuhan yang misal kita paham demikian. Tetapi inilah yang Tuhan katakan, bahwa ketika dosa itu membesar, ini yang terjadi. Dan Tuhan katakan, demikian pula lah kedatangan anak manusia. Kita lihatlah zaman sekarang. Banyak yang terjadi. Ada yang mengatakan kemerdekaan lah, yang rainbow itu. Coba kita lihat, kita baca di Alkitab kita. Di zaman Nuh, udah ada gitu. Sekarang ada juga. Yang incest, mungkin dengan dan lain sebagainya yang tidak perlu kita jelaskan detail di sini. Di zaman itu ada, dan sekarang ada juga bahkan di Amerika sana. Kalau pendeta yang nggak mau itu berkati yang rainbow itu, pendeta yang dipenjara. Oh. Itulah yang Etafan kita katakan. Seperti gitu ya. Dan juga menambahkan lagi, tidak hanya pada akhirnya, tapi juga setelah air bah tersebut ada ciptaan baru, atau maksudnya ada permulaan baru lagi. Ya, begitu juga nanti setelah Yesus datang, tidak hanya stop pada penghakiman, yaitu tidak akan melalui air lagi, Tuhan sudah janjikan di perjanjian, tapi juga setelah hangus semuanya itu yang jahat, akan ada ciptaan baru lagi. Amin. Akan ada tempat baru di mana kita akan hidup selama-lamanya, tidak akan ada lagi dosa, tidak akan lagi malam, tidak ada lagi tangis di sana. Tetap ada harapan ya. Tetap ada harapan. Oh, ada. Tapi ini tidak jadi gini, karena kebetulan diambil ini ayat hafalan dari Matius pasal 24. Ya, kita kan bacanya dari Genesis. Ya, karena kita bicara flood sekarang kan. Tapi kalau kita mau lihat dari cara Yesus memandang kepada flood, ini artinya lain. Artinya begini. Bukankah pasal 24 ini seringkali dibuat menjadi satu ayat KKR? Iya, betul. Bukan? Betul. Tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Tapi kalau kita baca pelan-pelan pasal 24, maka kita akan tahu bahwa ini tidak bicara tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Karena hanya satu tanda dari kedatangan Yesus. Yaitu apa? Dijelaskan oleh Yesus bahwa akan nanti ada muncul ya sebesar telapak tangan ini, sesuatu dari ufuk timur itu. Dan kalau itu sudah terlihat, saya mau tanya, itu apa itu? Itulah Yesus. Berarti sudah datang. Nah, sama seperti itulah di zaman Nuh juga. Bahwa ketika air bah itu datang, itulah tandanya. Jadi artinya tidak ada gunanya mempersiapkan diri untuk melihat tanda kedatangan. Kenapa? Karena tanda kedatangan itu adalah kedatangan itu. Air bah itu ya air bah itu. Dan butuh 7 hari lamanya kan. Ketika mereka sudah masuk dalam bahtera juga, 7 hari lamanya mereka tunggu. Nah, saya mau tanya, mana tanda air bah? Nggak ada. Kecuali air bah itu sendiri. Dan ketika, katakanlah, tetes hujan pertamanya tuh, tek hidungnya. Itu sudah air bah. Iya. Jadi sudah sangat terlambat. Mengapa? Karena bahtera sudah ditutup. Dan siapa yang tutup? Tuhan sendiri. Malaikat Tuhan sendiri. Tutup dari belakang. Kan begitu. Tutup. Jadi udah masuk mereka, tutup. Jadi tidak ada kuasa dari Nuh untuk membuka itu. Buka. Belum turun hujan. Enggak, sudah tutup. Jadi 7 hari sebelumnya itu sudah terlambat. Nah, seperti itu juga nanti. Jadi Yesus datang ini sudah terlambat. Jadi mau cari-cari tahu, oh tanda Yesus mana? Oh, ini perang katanya. Enggak itu. Mau tahu tanda Tuhan? Tanda dia datang? Ada, satu. Yang mana itu? Itu. Yang datang dia itu. Seperti awan-awan. Dan itu sudah sangat terlambat. So don't expect the sign of Jesus coming. No. Kalau tanda-tanda zaman ya, itulah perang deru perang. Iya. Jadi salah baca orang banyak Matius 24. Terima kasih. Oke. Ini kayaknya kalau belajar sekolah sahabat di sini banyak hal-hal baru yang kita bisa dapetin ya. Nah, kita masuk ke pelajaran hari Minggu persiapan air bah. Kita tahu bahwa Tuhan yang mendesain bahtera ini dan dia kasih spesifik ukurannya, seperti apa harus dibuat itu. Saya jadi teringat
pelajaran pekan lalu kita belajar mengenai penyembahan gitu ya, tentang worship. Bagaimana Tuhan itu juga mau it's my way gitu, in my way, dengan jalan saya. Dan kita pelajari di pelajaran hari Minggu bahwa walaupun Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, tapi dia tetap melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Coba dia miss satu aja gitu, mungkin ukurannya nggak ngepas gitu ya, agak miring sedikit gitu, atau ada bocornya nanti di ujung gitu. Gimana Bang? Ya ini salah satu yang kita harus sangat amat hati-hati gitu loh. Pada saat kita membaca firman Tuhan, apakah kita mengikuti sesuai apa yang tertulis? Atau kita hanya sekedar, ya memang firman Tuhan bilang begitu, tapi kan ini lebih baik. Nah ini manusia. Coba kalau si Nuh bilang, Tuhan, ini biasanya, ini kan harus banyak jendelanya Tuhan. Dia bikin banyak jendela sama dia. Ya, lebih tahu kan? Ya secara logika, kadang-kadang kita pengen lebih pintar dari Tuhan. Iya kan? Begitu pula dengan kehidupan Nuh. Melalui firman ini katakan, dia lakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Ini pemikiran kita dalam hidup sederhana aja. Pada saat Tuhan bilang, ingat dan kuduskan hari Sabat. Oh enggak, hari Minggu lebih penting. Lah ini gimana manusia? Pada saat Tuhan bilang, makananmu ini ya, ini ada yang haram, ada yang halal. Dimakan yang haram. Katanya udah dokter kasih ada obat kok. Lebih pintar dokter zaman sekarang. Ini juga penting bagi kita. Bahwa keselamatan yang Tuhan berikan, ini kan masalah keselamatan kan? Tuhan memberikan instruksi itu untuk menyelamatkan. Hanya itu. Dia nggak akan berikan kita instruksi kalau hanya sekedar-sekedar untuk keselamatan kita. Tapi apakah kita mau mengikuti direction ataupun ini instruksi ini letter like, atau artinya sesuai apa tepat seperti yang Tuhan sampaikan. Ini tantangan buat kita manusia di zaman now. Ya, makanya sekali sekolah sahabat katakan demikian. Di hari Senin dia katakan Nuh diselamatkan hanya karena dia memiliki iman untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Dia diselamatkan karena itu. Jadi Nuh diselamatkan karena dia iman. Dia memiliki Tuhan, pasti Tuhan yang berikan ini yang terbaik ini. Walaupun cuma satu jendela, tetapi dia bilang, walaupun cuma satu jendela pasti yang terbaik. Untuk banyak penumpang ya. Untuk banyak penumpang. Coba kita bayangkan Bahtera besar ini loh. Banyak dengan hewan, pasti binatang-binatang itu bau mereka juga tidak enak. Apalagi kotoran mereka. Tetapi itu dia lakukan. Dan apa? Dia diselamatkan oleh iman yang dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Itulah yang mesti kita belajar. Sama seperti Bang Edmund katakan, kadang-kala kita lebih pintar. Tuhan, nggak bagus kayu gofir, kayu cempaka lebih bagus. Seringkali kita begitu. Oke. Nah sekarang jadi ada pertanyaan nih. Apakah zaman dulu itu lebih mudah untuk ikut Tuhan? Karena kan Nuh denger kan, Nuh tahu, oh ini suara Tuhan, ini perintah Tuhan. Kalau sekarang kita nggak lihat langsung, sama Nuh juga nggak lihat langsung, tapi kita nggak mendengar langsung. Yang pertama, yang kedua, kalau kita baca Alkitab, kadang-kadang ada hal-hal yang, oh ini sudah digenapi. Nah, mungkin itu nanti pendeta bisa memberi persembahan, memberi persembahan korban. Kita sudah tidak melakukan lagi itu sekarang, tapi itu ada loh di dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita umat-umat Tuhan, terlebih lagi mungkin anak-anak muda ya, tahu gitu dan bisa punya eagerness untuk belajar mengetahui kehendak Tuhan itu yang mana. Gimana pendeta? Saya tertarik dengan istilah ukuran. Saya dari tadi perhatikan ini, mirip-mirip seperti ini lah itu Bahtera itu. Cuman dia agak sedikit lebih panjang ke sini. Ini kan ukurannya begitu ya. Dia 300, lalu 50 lebar, berarti kan dibagi 6 jadinya kan. Lalu ini 30 tingginya. Dan coba bayangkan model seperti begini. Ini bukan untuk Bahtera yang mau jalan dari sini ke sana, bukan. Tapi ini untuk survive saja. Tidak make sense kan begitu. Yang ngapung saja ini ceritanya. Ini bukan untuk jalan-jalan, bukan. Karena dia nggak ada bukan pesiar gitu ya. Nah itu luar biasa. Nah sekarang pertanyaan yang tadi dibilang, apa yang mau kita buat?
bagi saya ya, ini personal saja ya. Jadi bagi saya mengenai Nuh ini kemungkinan besar lebih mudah, enggak juga bagi saya ya. Karena apa? Karena 120 tahun itu bukan waktu. Ya walaupun panjang umur mereka ya, tapi 120 tahun. Artinya dari single dia sudah khotbah loh. Iya. Dia belum punya anak. Iya. 120 tahun. Ya oke lah, besar kemungkinan dia masih lihat Adam. Kalau kita hitung-hitung dari Kejadian pasal 5, kemungkinan ya. Kemungkinan. Kasih. Atau Yes, kalau Metusalah masih ketemu masih. sama Adam ya. Ya kan begitu. Tapi Henok kayaknya sempat masih ya. Henok masih sempat. Tapi oke lah, kita hitung-hitung nanti bagaimana. Tapi dia dapat pesan dari mereka ini. Dan bukankah ceritanya kebanyakan kegagalan? Kalau kita baca ya, sejak pokoknya sejak pasal 2 kejatuhan, pasal 3 itu kejatuhan, pasal 4 sudah ya ceritanya udah gak enak. Sampai tiba pada pasal 6, semua manusia rusak. Bahkan pikirannya aja, ngomong aja udah jahat. Kan begitu. Nah itu yang membuat bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk membandingkan bahwa yang lalu itu mungkin lebih baik atau lebih gampang berkomunikasi dengan Tuhan dengan sekarang. Tidak, saya percaya bahwa masing-masing kita seperti Roma pasal 2 katakan ya, nurani itu ada mainnya, ada hati nurani. Dan Tuhan berbicara, Roh Kudus bicara kepada kita. Nah, sekarang tergantung kita mau dengar atau tidak. Dan Nuh buktikan itu. Walaupun dia find favor in the sight of God, tapi bagi dia ada iman dan dia menurut. Dia lakukan. Sedangkan enggak susah itu ya. Kan malu-maluin itu. Hujan belum pernah dia tahu, apalagi bicara banjir. Tapi ya begitu, dia lakukan. Dia percaya saja. Percaya Mengerti saja. belakangan. Dengan ukuran-ukuran yang aneh-aneh, ya itu berat ya, motong kayu apa kayu gofi. 120 tahun. Ya, jadi menarik karena kita anak-anak muda kita seringnya maunya kita mengikuti apa yang menurut saya begini. Padahal kita sudah jelas tertulis instruksinya yang ada di sini dan itu juga harus kita dididik juga pupuk dari kecil sekali. Yaitu orang tua bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk selalu bergantung pada Tuhan bukan pada dirinya sendiri. Kalau dia mau bergantung pada Tuhan, dia akan mengikuti seperti instruksi detail seperti ini. Dia nggak akan menggunakan cara akal budi untuk question God. Seperti Nuh di sini tidak terlihat satu kata pun dia bilang, Tuhan kenapa sih harus 300 hasta, kenapa sih nggak 320? Ini kurang bagus nih angkanya gitu ya. Tapi itu ya, jangan sampai disalahgunakan apa yang karunia Tuhan berikan. Tapi kita harus percaya dulu, baru kita dan sudah tertulis. Kalau dibilang tadi generasi itu argumen yang tidak akan habis sampai akhir. Oh baby boomer untungnya ada ini, kelebihannya semua ada tantangannya masing-masing. Tidak bisa dibandingkan. Semuanya pada zaman itu mereka bisa bilang, oh kalian kan sekarang ada Alkitab, kalian tinggal follow what is written in the Bible. Kaliannya aja malas nggak mau baca Alkitab. Jadi it's never gonna end that discussion. Tapi yang penting adalah whatever we have now, the Bible and its roh nubuat dan semuanya, let's follow them. Like seperti Nuh. Let's follow and obey, trust and obey. Yang tahu lebih, tanggung jawabnya lebih sebetulnya. Karena kita tahu lebih banyak, tanggung jawab kita lebih banyak sekarang di zaman ini dibanding zaman dulu. Thank you Bang, thank you BJ. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutkan lagi. Di awal-awal pandemi, saya teringat ada yang kan hashtag ya, stay at home gitu. Di rumah aja, itu juga salah satu hashtagnya Hope Channel gitu. Di rumah aja. Ketika kita mengurung diri di rumah, belanja susah, ngapa-ngapain susah. Coba bayangkan Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera. Yang benar-benar literally nggak bisa keluar gitu. Kalau kita kan paling masih bisa ya keluar rumah ya. Ini benar-benar nggak bisa keluar. Mereka makan apa dalam bahtera? Gimana yang tadi ya baunya seperti apa? Mereka ngapain coba 1 tahun hanya di dalam situ yang benar-benar nggak bisa keluar. Lalu kita juga ngebahas bahwa ketika bahtera itu sebelum ditutup, binatang-binatang itu datang. Ada yang 7 pasang, ada yang 1 pasang. Itu berdasarkan apa? Coba dulu BJ. Ya, thank you. Yalah. Jadi memang ini sangat baik dan sangat praktikal karena saya juga di kantor ataupun ketika saya berdiskusi dengan umat-umat Kristen yang lain juga banyak yang mengira bahwa
makanan halal dan haram yang ada di Imamat 11 itu Tuhan berikan hanya untuk bangsa Israel pada saat itu saja, yang artinya sudah tidak berlaku lagi pada zaman kita sekarang. Padahal kalau kita lihat tarik balik dari buku kejadian itu buku pertama, itu Tuhan yang sebutkan, Tuhan yang desain gitu ya, bahwa ada hewan halal, binatang halal 7 pasang tadi dan haram 1 pasang lagi. Jadi sudah Tuhan tentukan dari awal memang sih, karena memang setelah rusak makanan nabati itu setelah air bah ini, jadinya Tuhan izinkan makanan hewan itu diizinkan. Walaupun sebenarnya kita harusnya kacang biji-bijian dan pohon-pohonan dengan buah yang berbiji. Jadi ini yang kita jangan salah mengerti, bahwa dari awal Tuhan sudah pisahkan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Inilah hal dan haram itu mungkin. Ya, kalau yang 1 pasang itu dimakan udah habis. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi itu di jenisnya di zaman sekarang itu, karena mereka cuma 1. Betul. Ya, itu juga. Jadi ini yang Tuhan amarkan kepada kita, kepada semua, bahwa Tuhan memberikan ini bukan cuma dari bangsa Israel, tetapi dari awal, dari zaman bapak-bapak. Jadi haram dan halal itu bukan, iya, pada umat manusia, bukan cuma Israel. Dari sononya udah ada itu. Seperti hari Sabat ya. Hari Sabat dari sononya udah ada, bukan cuma di bangsa Israel. Ini yang Tuhan katakan. Agar apa? Agar kita tahu. Jadi kita lihat di sini haram dan halal. Nuh sudah tahu haram dan halal. Dia sudah tahu. Bukan nanti di bangsa Israel dia baru tahu haram dan halal. Sehingga disinilah kita belajar. Dari sononya Tuhan sudah memberikan instruksi yang lengkap, spesifik, detail, agar semua kita paham. Contoh sama seperti tadi. Kalau Adam minta maaf. Kalau Nuh dia makan yang haram di Batra, nggak mungkin ada spesies itu di zaman ini. Betul. Tetapi kenapa 7 pasang yang halal? Agar apa? Agar diizinkan, agar mereka bisa survive di Batra. Ketika mereka survive di Batra, ada terjadi kelangsungan hidup di sana. Seperti itulah. Jadi pengetahuan itu Tuhan kasih detail kepada mereka, bukan di bangsa Israel, tapi mulai dari zaman bapak-bapak, di zaman Nuh. Oke. Nah, kalau kita lihat dari pelajaran sekolah sahabat kita, ditulis mulai dari ayat hafalan ya. Tadi kita udah bahas mengenai kedatangan anak manusia. Lalu ditulisnya persiapan, lalu sementara terjadi air bah itu, lalu akhir dari air bah. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus itu ada persiapan, bagaimana kita bersiap, dan ketika Yesus datang, lalu akhir dari dunia ini. Neta mungkin boleh terangkan. Kalau kita mau lebih spesifik, seolah-olah ya penulis sekolah ini sedang mengarahkan kita kepada pikiran begini. Ketika dibuat persiapan, apa yang dibuat persiapan? Salah satu persiapan besarnya adalah membuat bahtera dengan ukuran yang tepat. Ukurannya datang dari Tuhan, bukan dari apa. Bahkan bahannya juga dari Tuhan. Waktu yang diperkirakan adalah 120 tahun. Ya mungkin kurang dari itu mungkin, karena mungkin berkhotbah duluan ya. Dan segala macam. Nah, kalau kita bicara sekarang, kira-kira apa yang kita pikirkan soal preparation? Berarti kan sebuah struktur, bukan? Sebuah organisasi, bukan? Iya, betul. Jadi jangan main-main. Kalau kita mau, ya oke lah. Bukan gereja yang menyelamatkan manusia, bukan? Ya, tapi Tuhan yang menyelamatkan. Tapi Tuhan minta juga supaya adalah satu yang dibuat di situ, ada satu gerakan yang dibuat. Dan itu sedang kita mau sampaikan sekarang. Bahwa harus ada dibuat, dan itu datangnya dari Tuhan. Dia yang buat. Masih ingat dulu tentang minyak urapan? Yang kalau ada orang tiru harus dilempari dengan batu. Nggak boleh tiru-tiru itu. Itu datang dari Tuhan. Nah, sama seperti ini juga. Nah, sama seperti bicara tentang haram-haram tadi ya, haram-halal. Dalam bahasa Ibraninya, dari situlah muncul kata istilah tahir di bahasa Indonesia. Dari kata tahor. Yang ciptakan babi siapa sih? Tuhan. Setan mungkin. Atau jangan-jangan hasil kawin silang antara gajah dengan kerbau. Enggak, itu Tuhan yang buat. Jadi begini, yang keluar dari tangan Tuhan apa dong artinya? Tapi dia bilang jangan dimakan. Itu sama seperti datanglah Hawa, dilihat-lihatnya itu pohon. Apa buah pohon itu kan? Yang orang bikin gambar sering jadi pohon apel kan begitu. Makanya ada apel kan gitu kan. Jadi tapi begini, Tuhan sudah bilang jangan makan. Kalau sudah Tuhan bilang jangan makan, ya jangan makan. Tapi banyak orang bikin, ya ada lagi bikin alasan kesehatan, alasan segala macam. Nah, it is not that one. Ini bicaranya tentang aku Tuhan yang bilang, aku kudus,
lakukan supaya kau kudus. Amin. Jadi intinya sekarang penekanan kita adalah soal-soal haram halal dengan persiapan. Lalu apa yang kita buat selama periode selama masa inilah ya, masa menuju kepada surga itu adalah ikuti apa Tuhan. Jadi pilihan kita soal saya tidak makan ini itu adalah bukan soal higienitas lagi, tapi soal ibadah. Ibadah. Everything is spiritual. Ya kan? Kan itu yang Tuhan bilang. Kau jangan makan itu. Kenapa? Karena aku kudus. Apakah saya turut Tuhan atau tidak? Ya, itu masalahnya Iya. cuma itu aja ya. Karena ada banyak orang. Misalnya begini. Saya pernah dengar katanya ada dibikin orang babi. Ya. Ini babi vegetarian total. Lebih bersih daripada ayam. Makan nggak? Makan nggak? Bersih dia. Nggak ada cacing pita. Dijamin gitu. Dijamin. Bukan. Ini bukan soal itu bisa dimakan. Tidak. Jangan seperti Hawa. Menarik untuk dimakan. Memberikan kebijaksanaan. Tuhan udah bilang jangan. Jadi sekarang mau turut siapa dong? Berarti selama ini orang yang masih memakan itu, ikut siapa? Ular itu, serpen itu kan? Ini ibadah, everything is spiritual. Amin. Harus seperti Yesus ya. You know? Ada tertulis, Ada tertulis. manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman. Ya. Jadi itu penting sekali, Matius 4 ayat 4. Dan itulah perjalanan. Dan kita ada di bahtera. Dan siapa yang tidak dalam bahtera, itulah mereka yang seenak udelnya saja. Dan mereka ada di air itu. Sekian lama, tenggelam, mati. Belum sampai kedatangan Yesus sudah mati ya. Karena ada orang, dia masih hidup ini, tapi sudah mati kan. Secara rohani dia sudah mati. Itulah sebabnya Paulus katakan orang-orang yang mati membaca surat katanya. Sudah mati duluan. Spiritual sudah mati. Sudah dead, tapi fisiknya masih hidup. Karena apa? Itu tadi. Tidak ikut apa yang kata Tuhan. Ya mau coba-coba logika-logika kan. Terima kasih. Kita saat ini masih berada di masa Nuh berkhotbah ya pendeta ya. Jadi masih ada kesempatan untuk masuk Nuh berkhotbah. Sekarang bagi saya kita sudah di dalam bahtera. Enggak ya, sudah biasa. Saya suka yang begitu. Tapi itu menarik ya. Saya berpikir gini. Waktu Nuh disuruh Tuhan untuk membuat bahtera, dia lakukan sesuai apa yang Tuhan katakan. Tapi bukan hanya berhenti di situ loh. Lihat di mana semua harta dia ditaruh. Dalam bahtera itu. Di dalam bahtera itu. Anaknya semua ada dalam bahtera itu. Ya kan? Semua yang dia kasihi, dia cintai ada dalam bahtera itu. Ini penting bagi kita gitu loh. Di mana kita punya harta? Apakah kita kalau misalnya nanti Yesus datang, aduh, saya punya harta di sana gimana? Di bumi nanti. Istri lo dong jadi bahaya nanti gitu. Jadi Iya, benar, istri Lot. Dia lihat ke belakang kan. Tapi Nuh, dia taruh semua dalam bahtera. Pada saat bencana itu datang, dia tahu pasti dia semua apa yang dia cintai, semua hartanya ada di dalam bahtera. Dan ini juga pelajaran buat dia kita. tidak bangun rumah lagi ya. Udah itu rumahnya jangan-jangan bahtera itu. Oke. Nah, ketika kita belajar tentang air bah, ada cerita manisnya gitu ya, ada indahnya juga gitu, yaitu perjanjian. Tadi pendeta Jesli sempat sebut bahwa sekarang tuh ada tuh yang namanya rainbow itu ya. Nah, ternyata di awalnya itu adalah perjanjian Tuhan. Tapi kayak diambil lambangnya lalu dibuat, ini adalah hak asasi manusia. Kami mau Beberapa golongan tertentu. kami mau apapun yang kami lakukan itu hak kami gitu. Nah, tentang perjanjian Tuhan dan manusia yang pelangi itu bukan hanya perjanjian mengenai aku tidak akan membinasakan bumi lagi dengan air. Apa sih perjanjian itu, pendeta? Oke. Kalau kita lihat di Kejadian pasalnya yang ke-9. Kita lihat Kejadian pasalnya 9, mulai dari ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya bersama-sama dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, binatang-binatang liar di bumi bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjian dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini adalah tanda perjanjian yang aku adakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup bersama-sama dengan kamu, keturunanmu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Yang kutaruh di awan supaya ini menjadi tanda perjanjian antara aku. Di ayat 14,
kita highlight. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur ini akan tampak, maka aku akan mengingatkan perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup beserta yang bernyawa. Dan ayat 17 dikatakan, inilah tanda perjanjian yang aku adakan antara aku dan segala makhluk hidup ini. Tuhan katakan inilah perjanjian kita. Bahwa Tuhan ingin semua diselamatkan. Semua makhluk ya. Semua makhluk. Bukan cuma golongan tertentu seperti yang sekarang klaim. Tuhan ingin, inilah yang menjadi tanda bahwa semua diselamatkan. Ya. Perjanjian baru Ya. antara Allah dan umat manusia. Ya. Dan bukan hanya Tuhan akan memusnahkan dengan air bah lagi, bukan. Tetapi Tuhan ingin menyelamatkan semua. Dan tidak akan dimusnahkan lagi dengan air bah. Amin. Dan menarik sekali ya, tadi saya dengar perjanjian itu diulang 7 kali. Iya, diulang-ulang terus. Angka sempurna. Seperti hari Sabat, hari ke-7. Jadi sama seperti tanda hari Sabat. Balik lagi tadi ya, haram, halal, hari Sabat, dan juga sekarang pelangi. Dan seluruh makhluk hidup diulangi at least 3 kali dari situ. Jadi cakupannya universal. Jadi terbuka untuk semua orang, tidak hanya eksklusif untuk beberapa golongan saja. Ini berita baiknya di sini. Kita semua diberikan janji oleh Tuhan. Oke. Kadang kalau ada pemirsa gitu ya yang curhat ke Hope Channel, bilang tolong doakan suami saya atau anak saya, mereka sudah jauh dari kebenaran. Saya selalu katakan kepada mereka, serindu-rindunya bapak atau ibu mau mereka selamat, Tuhan itu jauh lebih rindu mereka untuk selamat gitu. Jadi tetap kita doakan, tetap kita ingatkan mereka gitu, karena Tuhan itu sebenarnya pengen kita semua selamat. Ya. Pendeta boleh closing statement, kesimpulan untuk pelajaran pekan ini. Ada ide yang luar biasa dibuat ya, tadi sudah disampaikan tentang 7 kali dan segala macam. Ada paralel antara Sabat dengan pelangi. Ya pelangi, termasuk ya simbol-simbol yang ada dalam Alkitab. Sering kali orang juga gunakan untuk hal-hal sekuler, bukan? Dengan serampangan. Tapi ide membuat pelangi ini, bukankah ini menjadi sangat-sangat personal, walaupun juga universal sekaligus ya. Jadi Tuhan setelah gini, karena dalam ceritanya, dalam narasi flood ini, ketika semua terjadi, lalu Tuhan ingat Nuh. Ingat. Setelah dilihatnya kejadian itu kan. Tapi dia diingat, karena dia sudah janji duluan. Nah, bagaimana dengan kita ketika ada pelangi? Dan bukankah itu yang sebenarnya mengajak kita untuk lihat, lalu ingat. Oh, Tuhan pernah buat flood. Dan itu juga lah yang akan dia buat nanti, tapi bukan flood. Tapi pembinasaan, api. Sama seperti juga dengan hari Sabat, bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat kita, oh Tuhan yang ciptakan ini. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini sebenarnya mengingatkan kita kepada Tuhan. Hanya masalahnya setan kasih sama kita kacamata yang membuat itu semua terbalik begini. Jadi Sabat kita lihat, orang Yahudi. Haram halal kita lihat, ini legalistik. Pelangi, ini artinya Tuhan baik, kita boleh suka-suka kita. Nggak bisa begitu dong kan? Itu semuanya ada maksud, makna. Jadi baca makna itu berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan. Bukan maksudnya makna kita yang kita buat kan begitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih BJ, terima kasih Pendeta Jesli dan juga Bang Edmund. Kita sudah mempelajari dan biarlah ini bisa memberikan kekuatan kepada kita ya untuk menjalani hari-hari persiapan. Kita akan belajar di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.